Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu anugerah pagi hari ini jikalau kita boleh bersama-sama kembali masuk di dalam ibadah meskipun hanya via Zoom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, teristimewa jemaat Gereja Allah Baik Miracle, di mana saat-saat ini kita tahu diperhadapkan dengan suatu dilema, suatu krisis, suatu hal yang membuat orang mengalami ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, pada pagi hari ini, satu anugerah kesempatan bagi saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada semua pengurus yang masih boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama akan membaca satu firman Tuhan. Kalau boleh saya berikan satu tema firman Tuhan tentang adanya kehidupan di mana saat-saat ini yang dihadapi oleh manusia, bukan saja yang ada di Indonesia namun di seluruh dunia. Oleh sebab itu saya sampaikan tentang ketika menghadapi satu kehidupan atau krisis kehidupan. Kita akan baca dulu sebelum kita membahas satu kisah yang sering kita lihat. Saya ajak saudara sekalian membaca di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus. Di tengah-tengah situasi keadaan, Rasul Paulus mengalami yang namanya kelimpahan. Serba semua ada. Namun ketika Rasul Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia banyak hal mengalami kekurangan. Oleh sebab itulah dengan tema ini, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita melihat satu kisah yang realita kehidupan harus kita hadapi. Kesulitan, masalah, krisis harus kita hadapi. Oleh sebab itulah kembali kita akan belajar dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kita akan belajar daripada kisah Nabi Elia. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-1 di dalam ayatnya yang ke-1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat ke-1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita belajar daripada kisah Nabi Elia. Di dalam ayat yang ke-1 dari 1 Raja-Raja 17, saya akan baca sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ketujuh, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah. Ayat yang ke-9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sampai di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu kisah di tengah-tengah situasi kehidupan, krisis kekeringan, krisis apapun yang terjadi, seperti halnya saat-saat ini, satu realita kehidupan, satu kenyataan terjadi. Adanya yang terjadi dengan pandemi atau virus COVID-19 ini, semua mengalami yang namanya krisis. Bukan saja di dalam pekerjaan, bukan saja semua karyawan, semua orang-orang yang punya perusahaan, semua mengalami krisis. Namun sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita punya pengharapan. Segala krisis dapat kita hadapi. Nah, oleh sebab itulah kita belajar daripada sosok seorang nabi yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia nabi yang luar biasa, namun ternyata juga pernah mengalami yang namanya krisis. Ketika ada di sungai Kerit, Elia mengalami semuanya yang dibutuhkan. Sementara di tempat lain mengalami kesukaran, Elia walaupun hanya di sungai Kerit yang sungai tidak besar, kecil, namun tetap dipelihara Tuhan. Tidak selamanya kenyamanan itu terjadi. Ternyata pada akhirnya, kalau saudara baca ayat yang ke-7, sungai Kerit itu pun mulai kering. Situasi yang dialami Elia yang nyaman di tepi sungai Kerit dengan pemeliharaan Tuhan, dengan mendapatkan kiriman makan dari burung gagak, ternyata pada akhirnya pun Elia juga kembali mengalami yang namanya kesukaran. Situasi Elia menjadi buruk. Ini membuktikan bahwa bukan orang lain saja yang mengalami kesukaran, bukan saja kita. Nabi Elia pun pernah mengalami semuanya yang dibutuhkan. Sementara dalam setiap kehidupan kita pun dapat mengalami apa yang pernah dialami oleh Elia. Namun kita belajar daripada Nabi Elia ini, di tengah-tengah situasi kesukaran yang dihadapi, tidak ada yang bisa diandalkan lain kecuali hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kadang kita diizinkan apa yang kita kadang andalkan, apa yang kita banggakan, tiba-tiba menjadi kering. Tiba-tiba menjadi sirna semuanya, seolah-olah sesuatu tanpa pengharapan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, belajar dari apa yang dialami Elia. Meskipun sungai Kerit mulai kering, tetapi Elia tidak pernah putus asa, sebab Elia yakin Allahnya sanggup untuk melakukan mujizat dan pertolongannya yang ajaib. Katakan amin. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, sewaktu Elia menghadapi kekeringan, Tuhan memberikan perintah kepada Elia. Instruksi yang diberikan ini diberitahukan juga kepada kita agar mendapat satu breakthrough, terobosan. Nah Tuhan memberikan satu terobosan kepada Elia, jangan berdiam dalam kenyamananmu di sungai Kerit. Maka apa yang diperintahkan Tuhan kepada Elia, keluar. Nah saudara, mari kita lihat dari hal inilah, mari kita belajar apa yang dilakukan Elia dalam menghadapi situasi keadaan yang tidak baik. Maka kita belajar dari hal ini. Yang pertama, Elia taat
perintah Tuhan untuk melangkah. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, satu perintah datang kepada Elia di tengah-tengah situasi zona nyamannya. Ada di sungai Kerit dalam pemeliharaan. Semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Maka pada saatnya pun sungai Kerit kering. Dan Elia disuruh mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita akan melihat ayat yang ke-9. Maka ini satu perintah yang harus dikerjakan oleh Elia di dalam ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hal inilah yang harus kita ketahui di tengah-tengah situasi kenyamanan. Elia disuruh pergi ke Sarfat, pergi ke rumah seorang janda. Nah, dalam pemikiran orang, mungkin janda ini kaya. Tidak, ternyata janda ini pun dalam hal kekurangan. Saya mau katakan kepada kita semua, pertolongan mujizat terjadi tidak harus daripada orang-orang kaya yang menolong. Kadang hal yang tidak pernah kita pikirkan itu dapat menolong. Orang yang tidak kita perhitungkan, tahu-tahu juga bisa memberi pertolongan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, peristiwa krisis terjadi kepada siapapun. Terjadi juga hamba Tuhan, maaf kata, yang biasa mungkin banyak mengalami undangan-undangan khotbah. Saat ini pun krisis, tidak ada undangan. Nah, bagi setiap kita yang percaya, apapun yang kita alami, Tuhan tetap memelihara semua anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di tengah-tengah saat-saat yang sulit ini, sebagai hamba Tuhan, tetap Tuhan memelihara. Tetap Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya. Asalkan yang terpenting bagi kita, mau taat perintahnya untuk melangkah. Hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua. Elia tidak takut menghadapi situasi yang tentunya mencekam. Kenapa saya katakan mencekam? Nah, hal yang kedua, Elia tidak takut. Elia diperintahkan ke Sarfat. Dan kita ketahui, Sarfat adalah termasuk wilayah Sidon. Antara Kerit dan Sarfat yang cukup jauh dan ternyata harus dilewati. Saudara, di situ ternyata wilayah Sidon, Raja Sidon adalah orang tua Isabel, yang adalah orang yang mengejar-ngejar Elia untuk membunuhnya. Lalu Elia juga disuruh tinggal di Sidon. Sementara Elia menghadapi ketakutan karena adanya wanita yang bernama Isabel, Tuhan malah perintahkan diam di Sarfat yang dekat Sidon. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ketaatan itulah Elia tetap melakukan. Sebenarnya Elia memiliki alasan untuk takut akan situasi yang mencekam tersebut, karena orang yang dihadapi tentunya hal yang menakutkan. Saudara, ternyata Elia lebih taat melangkah, dia tidak merasa ragu lagi. Hari-hari ini juga ketakutan, kecemasan banyak melanda manusia, bukan saja orang lain, termasuk umat-umat Tuhan. Setiap saat kadang kita sering mendengar suara auman daripada sirene ambulan yang terus mengaum-ngaum tanda kematian, tanda ada orang mati yang mau dimakamkan, tanda ada orang sakit yang mengalami satu krisis akan mengalami kematian. Nah, hal ini kadang-kala kalau kita tidak kuat, hal ini terus akan merongrong iman kita. Dan oleh iman yang tergoyangkan itu akan mempengaruhi imun tubuh akan menjadi lemah. Dan jikalau imun tubuh itu lemah, maka yang terjadi justru adalah kesakitan. Oleh sebab itulah tetaplah kuat
seperti halnya Elia yang walaupun diperhadapkan dengan situasi yang mencekam, ada di dalam situasi yang mencekam, krisis-krisis yang terjadi, keamanan yang terjadi, Elia tetap berharap untuk mujizat pertolongan Tuhan. Ketika Elia mengalami sungai Kerit yang kering, ia tidak salah dalam melangkah, tetapi percaya bahwa jalan Tuhan itu pasti terjadi penuh dengan mujizat dan keajaiban. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar yang terpenting bagi kita adalah selalu taat, taat, taat. Itulah yang harus kita kerjakan. Tuhan selalu melimpahkan kasih anugerah yang besar bagi setiap kita semua. Sekarang kita akan melihat selanjutnya hal yang ketiga. Bagaimana Elia dapat melewati krisis kehidupan di dalam kehidupan yang penuh dengan kekeringan. Hal yang ketiga, Elia mencari berkat dengan cara Tuhan. Di dalam tetap ayat yang ke-9 dikatakan di situ, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, bagaimana Elia mencari berkat dengan cara Tuhan? Walaupun itu sangat mustahil. Karena apa? Yang memberi makan adalah seorang janda miskin, janda Sarfat yang dikatakan, aku cuma mempunyai ini, tepung segenggam, minyak sedikit, bagaimana dapat menghidupi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat-saat ini, krisis yang terjadi, jangan melihat secara pandangan mata. Mari secara hati nurani kita memandang kuasa Allah yang lebih besar daripada situasi keadaan yang kita alami. Allah yang penuh kuasanya yang dahsyat yang besar, sanggup untuk melimpahkan yang terbaik buat kita semua. Asalkan mari kita mencari berkat itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia yang tentunya akan akal-akal manusia akan malah memberikan hal yang tidak baik. Tapi dengan cara Tuhan, percayalah hal yang baik akan terjadi buat kita semua. Itulah yang dilakukan oleh Elia. Dia menurut, cari berkat, cari nanti ada janda yang akan memberi makan. Dia lakukan, walaupun hal itu kadangkala bisa dikatakan orang, kok malah mau makan dari janda yang miskin. Kadang-kala orang mencemooh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika situasi tidak baik, teristimewa buat hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang dikerjakan. Apakah kita hanya diam, tunggu uang jatuh dari langit? Tidak. Ada sesuatu yang kita kerjakan dengan hikmat Tuhan, melangkah. Maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memakai caranya untuk memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tentunya kita tahu pelayanan-pelayanan sebagai hamba Tuhan, ya, situasi keadaan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin di gereja, mungkin di tempat-tempat persekutuan tidak ada. Namun sebagai hamba Tuhan, kadangkala saya masih melakukan, melayani untuk pelayanan yang ada di kematian, yang ada di Adiasa, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, memberkati keluarga yang dalam situasi keadaan dirundung duka, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan penghiburan, walaupun situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan karena adanya pandemi, karena adanya virus corona yang saat ini terjadi. Namun setiap kita semua percaya bahwa diri kita sebagai umat Tuhan, kita diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita semua mari lakukan bagaimana Tuhan memimpin dengan caranya untuk memberkati setiap kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, daripada Alkitab sendiri, kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan melakukan kuasa mujizat, contoh di dalam Alkitab banyak. Kalau kita lihat, Musa pernah melakukan hal yang besar,
perkara yang besar hanya dengan tongkat yang sederhana saja. Kita lihat Musa bisa membelah laut untuk dibelah menjadi dua. Laut merah, laut kosong dibelah menjadi dua. Hanya dengan hal yang sederhana, sepotong kayu atau tongkat. Begitu juga dengan Daud. Kita melihat jikalau kita mencari cara dengan cara Tuhan, Daud pun dapat menggunakan batu kecil, dapat melakukan yang hebat, dapat membunuh Goliat hanya dengan batu yang kecil. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus sendiri. Ketika memberikan satu contoh di tengah situasi keadaan darurat untuk bisa memberi makan ribuan orang, maka walaupun hanya ada 5 roti dan 2 ikan, semua dapat diberi makan. Nah, itulah cara Tuhan. Hal yang kecil dapat dilakukan asal kita mau tetap percaya. Jangan mau tergoda dengan bisikan-bisikan iblis. Banyak tawaran dunia yang menawarkan, oh nanti kamu menanam modal dengan uang yang kecil, nanti dapat banyak. Jangan tergiur dengan hal-hal demikian, yang pada akhirnya itu akan malah menjerumuskan kita semua. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Hati yang percaya, Tuhan sanggup melimpahkan berkat yang terbaik buat kita semua. Mari kita lihat selanjutnya ayat yang keempat, bagian yang keempat. Elia tetap merendahkan hati. Di dalam ayat yang ke-9, tetap ayat yang ke-9, Elia datang ke seorang janda di Sarfat, ya. Kalau kita lihat, bahkan di situ dikatakan, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, yang keempat ini, Elia mau merendahkan hatinya. Bagaimana tidak? Seorang nabi yang besar seperti halnya Elia datang minta makan, boleh dikatakan datang kepada seorang janda yang miskin. Kalau orang yang tidak rendah hati, orang yang gengsi, tentunya ini tidak mau dilakukan. Tapi karena kerendahan hati, apa yang Tuhan perintahkan, maka Elia tetap melakukan. Nah, jangan pernah gengsi, jangan pernah sombong. Apapun yang kita kerjakan, tetap kita kerjakan. Tuhan pasti akan memberkati yang lebih baik lagi. Yang kelima atau yang terakhir, Elia melayani Tuhan. Di dalam situasi-situasi krisis, Elia tetap mengerjakan yang terbaik. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-13 dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, dari pembacaan ayat yang ke-13 ini kita melihat satu hal yang luar biasa di tengah situasi tidak baik. Elia tetap menjadi berkat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bangga lihat Bapak Pendeta Teguh Wibowo di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Tentunya dia juga membutuhkan dana untuk gereja yang dia layani. Namun di tengah situasi demikian, dari Bamak menyerukan untuk mari kita memberikan yang terbaik, membantu saudara-saudara kita. Gereja-gereja yang saat ini banyak mengalami kekurangan. Salah satunya Gembala Saudara Bapak Teguh memberikan bantuan. Tentunya jumlah tidak perlu disampaikan. Namun dari hati kecil situasi yang demikian ini, banyak gereja-gereja lain yang notabene lebih besar dalam hal untuk menyalurkan dana mengatakan, saya juga membutuhkan.
Gereja juga sangat membutuhkan. Nah, tapi dalam situasi demikian, luar biasa. Karena tentunya hamba Tuhan ini tahu bahwa ketika menabur, ada sesuatu yang pasti akan diperoleh dengan baik. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap melayani. Mungkin setiap kita ketika melihat sekeliling kita, melihat tetangga kita membutuhkan sesuatu, jikalau kita mampu, tidak harus memberi uang. Apa yang mampu kita berikan untuk menolong, mari kita menolong. Itu juga melayani. Nah, menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, untuk itulah Elia melayani bukan dari kelimpahannya, namun dari situasi keadaan dia melakukan pelayanan yang terbaik. Ketika tidak memiliki apa-apa, memberi perkataan positif yang terpenting. Apa yang dikatakan perkataan positif? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-13, Elia mengatakan, jangan takut. Dalam situasi keadaan ini pun, melihat orang dalam kecemasan, dalam ketakutan, menghadapi virus ini, sebagai orang percaya, kita jangan ikut-ikutan orang mengatakan takut-takut, tapi tetap mengatakan jangan takut, asalkan kita tetap bisa menjaga diri. Protokol kesehatan tetap kita jalankan. Situasi keadaan memang tidak memungkinkan, tapi kita tetap mempunyai perkataan yang positif. Itu juga salah satu bisa melayani. Saat janda Sarfat ini menghadapi ketakutan karena sudah tidak memiliki apa-apa, malah datang seorang nabi yang notabene minta juga diberi makan. Tapi ketika Elia memastikan jangan takut, Tuhan tetap memelihara, maka hal itu menjadi suatu semangat, suatu suntikan untuk dia bangkit. Di tengah-tengah situasi saat ini pun, mari kita belajar seperti halnya Elia melakukan yang terbaik. Orang-orang yang pada ketakutan, kecemasan, kita berikan satu semangat. Bagi saudara kita, mungkin teman kita yang belum vaksin, beri semangat, ayo kita vaksin. Supaya kita juga ikut membantu program pemerintah dalam mengatasi vaksin virus corona yang saat ini terjadi. Dengan vaksin memperkuat imun tubuh kita untuk apa? Memutuskan mata rantai daripada yang terjadi saat ini, pandemi yang saat ini terjadi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, biarlah 5 hal daripada apa yang dikerjakan oleh Elia dalam menghadapi krisis ini boleh kita lakukan, dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara, memberkati kita semua. Hal yang pertama, kita tetap taat akan perintah Tuhan untuk melangkah. Hal yang kedua, tidak takut. Elia tidak takut walaupun dalam situasi keadaan yang mencekam, tetap kita percaya jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Yang ketiga, Elia mencari berkat dengan cara Tuhan, bukan cara dunia. Apapun yang dikerjakan tidak gengsi, tidak malu. Itulah cara Tuhan. Yang terpenting Tuhan campur tangan bisa memberkati. Yang keempat, Elia dengan segala kerendahan hati tetap melakukan apa yang menjadikan perintah daripada Tuhan. Yang kelima, situasi yang berat, situasi yang keadaan yang tidak baik pun, Elia tetap melayani Tuhan. Kelima hal inilah boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan terbatasnya dalam melayani, tidak dibatasi oleh situasi keadaan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun kami tetap percaya walaupun hanya melalui Zoom, melalui ibadah yang tidak secara langsung, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Biarlah saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, bagi saudara atau jemaat yang sudah boleh mendengar, diberkati firman Tuhan ini. Kita belajar untuk melakukan dalam situasi menghadapi krisis ini. Tetap melangkah dengan baik. Percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanan gereja Allah Baik, Jemaat Miracle
Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka semua di tengah-tengah situasi ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Teguh Wibowo. Terus Tuhan pakai hamba-Mu dalam usia muda. Terus Tuhan pakai. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syukur kami. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu memberkati, memberikan yang terbaik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.